Jadi kalau ini benar nih cerita Betor, ya yang sekarang diulang lagi oleh Roy Suryo, itu yang PDIP belangsak sepenuhnya. Pertama, tahun 2005 ketika maju di Solo, ya itu dari PDIP. PDIP juga. Iya. Kan PDIP yang mendukung dia di sana. Saya sih waktu mendengar itu langsung menyimpulkan itu Bang Ade karena menyebutnya setelah peristiwa yang ada di depan DPR itu pengeroyokan. Ya. Teman kita ini jadi berubah gitu. Bahkan kalau diundang di TV katanya kelihatannya cuma nyatet-nyatet doang. Obrolan Refli Harun dengan Roy Suryo, pakar telematika yang sudah kita kenal sejak dulu kala itu sepenuhnya ngawur gitu ya kira-kira ya. Karena sepanjang 1 jam 36 menit kalau nggak salah ya isinya hanya mengulang-ulang sayur basi kemarin diangetin lagi ditambah bumbu-bumbu yang penuh kebohongan. Ketemu lagi dengan kami di program acara Bocor Kasar. Saya Kajito Elkayani ditemani oleh abang kita, Bang Ade Armando. Kemudian ada Mas Warsa Tarsono alias MWT. Siap. Ya, kali ini kita akan ngobrolin soal sebuah legenda pakar di Indonesia. Kok legenda? Karena dari dulu dia selalu mengklaim dirinya pakar telematika. Namanya Roy Suryo. Gitu loh, Pak legend dia meskipun banyak pakar apaan ya. Tapi oke lah, karena itu titel yang sudah lama kita dengar maka kita akan sematkan terus. Nah, Pak Roy Suryo ini kemarin Bang diundang di acaranya Roy legend menggeruduk. Iya. Menggeruduk. Diundang di acaranya Refli Harun. Judulnya podcastnya itu adalah RH versus Roy Suryo. Dahsyat, fix palsu. Ini RS geruduk RH malam-malam bawa update terbaru. Jadi kelihatannya itu sangat mendesak banget sampai malam-malam ke tempatnya Refli Harun untuk membawa update terbaru. Terus terang ketika saya menonton ini pertama kali itu antara lain tertarik oleh kata menggeruduk malam-malam. Ini apa? Siapa menggeruduk siapa? Menggeruduk bisa rame-rame, Bang. Iya, rame-rame kan. Ya itu bahasa mereka itu supaya mengesankan bahwa ini mendesak dan harus ditonton gitu. Ya. Nah, padahal apa nih? Kalau kita baca judul itu merujuk pada apa? Misalnya kalimat pertama apa tadi? Kalimat pertama ada RH versus Roy Suryo. RH versus loh. Versus. Makanya maksudnya apa? Mereka bertentangan atau padahal mereka nggak bertentangan di situ. Betul. Saya menyangka saling menguatkan malah. Saling menguatkan kan. Bahkan videonya yang lama-lama ditayangin, insert ditayangin di situ. Biasanya nggak begitu Refli kan. Ini saking mensupportnya. Jadi ini kan channelnya Refli ya. Channelnya Refli. Maksudnya Refli apa? Ya, versus Roy Suryo. Ingin membangun kesan bahwa mereka lagi berseteru. Beda posisi nih. Beda posisi. Penting kan sebetulnya. Makanya. Kan kita berharap mereka emang pecah. Nah, yang kemudian dahsyat fix palsu kemungkinan nih soal ijazah Jokowi, Bang. Oke, 2 ya. Jadi pertama ya bahwa Roy Suryo versus Refli Harun tuh dikatakan versus. Kedua fix palsu. Kemungkinan nih maksud dia adalah ijazahnya tuh fix palsu. Karena sepanjang video ini bahas ijazah. Ketiga geruduk RH malam-malam bawa update terbaru. RS geruduk RH malam-malam dia menyerang ya, kira-kira gitu kan gambarannya. Dia menyerang. Kayak mau protes. Iya, menggeruduk ke rumahnya Refli Harun. Kayak FPI menggeruduk gitu kan. Bawa update data terbaru. Data terbaru. Ya. Oke. Pertama kita mulai dari soal versusnya. Versus. Apakah ada hal yang menunjukkan mereka versus? Nggak ada, Bang. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Malah ya itu seperti saya bilang kan saling menguatkan. Menguatkan. Ini orang dua-duanya pembohong ya. Ya sorry ya Mas Refli. Janganlah bikin kayak begini-begini versus-versusan. Ya kalau Anda bersahabat dengan Roy Suryo, apa Anda malu? Mungkin agak malu, Pak. Agak malu. Jangan kelihatan dia sahabat ya. Harus kelihatan ini adalah musuh. Musuhnya Refli Harun dan Roy Suryo. Nah, bersekutu. Bersekutu. Oke, itu satu.
Ya. Ya. Kedua. Yang kedua Fix palsu. Fix palsu ijazah. Nah ini gimana? Fix palsu nggak? Ya siapa yang emang dia punya hak gitu untuk mengatakan bahwa itu palsu. Ya taruhlah nggak punya hak, tapi gitu. Di dalam percakapan itu dia menunjukkan bahwa itu palsu nggak? Ya sebenarnya di awal sih mereka disclaimer sih bahwa itu kan judulnya ada tanda tanya gitu. Gitu. Apa tanda tanya di mana? Mana tanda tanya? Nih fix palsu. Oh tanda tanya. Tanda tanya bang. Ya gitu. Tapi oke, fix palsunya yang mana? Ya nggak, maksud saya begini. Berdasarkan ini apa namanya Kak, penelitiannya Roy Suryo, karena kan Roy Suryo selalu bilang bahwa 99,99% gitu. Tapi kan gitu. Sebetulnya itu udah jelas-jelas ngaco. Iya. Ya. Dia ngomong begitu pada saat belum dibuktikan, sebelum akhirnya dinyatakan oleh Barreskrim bahwa ini asli. Iya. Ya kan? UGM bilang ini asli. Betul. Iya. Nah sekarang dia punya bukti baru yang menunjukkan itu sebenarnya palsu. Bukti dari bukti nggak ada, dia. cuman itu aja. Apa? Narasi aja. Narasikan yang mencoba mencocok-cocokkan satu peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya. Yang terbarunya itu yang terkait dengan pengakuan Peter Suryadi. Si Bitor ngomong apa sih? Ya dia bilang ijazahnya Pak Jokowi waktu daftar gubernur Jakarta sama Ahok 2012 itu dicetak ulang, bahasanya begitu ya, dicetak ulang di Pasar Pramuka. Ini dia dapat info ya, bukan dia yang mengatakan, ada yang mengatakan begitu. Kemudian heboh dan menganggap bahwa ijazahnya Jokowi itu memang ijazah palsu, meskipun bahasanya dicetak ulang. Jadi bukan membuat dari nol, tapi mungkin ada ijazah asli dicetak ulang di situ. Kalau cetak ulang itu apa palsu? Belum tentu. Ya enggak dong, kan lazim dong apa yang kita misalnya gini, saya punya foto lama, ya, foto lama itu makin lama makin buram. Kemudian saya datang ke toko foto kan, tolong dicetak ulang. Ini perlu di make up, di bagus-bagusin nggak Pak? Dia bilang, nggak usah persis sama itu, cuman tolong cetak ulang. Kan itu bukan palsu dong. Harusnya ya. Harusnya kan. Jadi itu hanya kopian aja sebenarnya. Kan semacam kopian. Iya dong. Kan asli ketika dia bilang dicetak ulang, ada yang asli. Pasar Pramuka itu mencetak ulang. Yang dicetak ulangnya palsu atau asli? Yang dicetak ulang, ya asli lah. Kopiannya kan berarti. Ya, itu yang pertanyaannya kan itu. Jangan karena Anda bilang, itu ada di Pasar Pramuka tempat buat mencetak ijazah. Artinya semua ijazah yang dicetak di sana palsu. Enggak dong. Ya. Paham nggak maksud saya? Ya, paham. Kalau Anda menuduh bahwa karena itu dicetak ulang di Pramuka, itu kan nggak berarti bahwa itu artinya adalah sesuatu yang palsu. Ya, tapi tapi mereka ingin menekankan ke publik bahwa barang yang dicetak di Pramuka itu pasti palsu, seolah-olah begitu, Bang. Iya. Nggak membuka tadi seperti Bang Ade bilang tadi, nggak membuka kemungkinan lain lagi. Itu sudah divonis itu pasti palsu karena dicetak di Pramuka lah. Bedanya di Pramuka sama yang lain apa? Di mana? Di Bogor, di Surabaya, di Jogja. Tapi kalau pertanyaannya kenapa mesti sampai di Pramuka itu tadi? Maksudnya kan kalau hanya sekedar itu cetak ulang di di Jogja kan sebenarnya bisa juga. Betul. Gitu. Kenapa harus dibela-belain ke Pramuka? Ya jangan tanya ke kita dong. Enggak, maksudnya kan itu kan enggak, artinya seolah-olah memang kalau di Pramuka itu ya segala sesuatu yang terkait dengan pemalsuan. Mungkin ininya begitu. Saya tertarik karena Anda mengatakan cetak ulang. Iya. Kalau cetak ulang kan nggak berarti palsu dong. Iya. Nah yang menarik nih begini penonton. Si Betor ini nih, saya kan nonton tuh yang penjelasan pertama dia tuh. Saya lupa ketika dia diwawancara oleh Abraham Samad atau Refli atau siapa kan. Ya. Jadi Betor tuh bilang, waktu timnya Pak Jokowi ke Jakarta tahun 2012, ya dia nggak punya dokumen, mau maju tapi nggak punya dokumen, ya. Dan nggak cuma ijazah S1 nih Warsa, dari ijazah SD, SD, SMP, SMA, plus bahkan surat nikah. Surat nikah. Jadi nggak tahu gimana ceritanya.
Pak Jokowi itu nggak punya apa-apa lagi tuh timnya. Kata orang pramuka, bisa itu kita dicetak sebuah ijazah baru yang seolah-olah Pak Jokowi sudah lulus. Ya. Jadi pemalsuan kan dia bikin baru. Menurut pernyataan Betor ini. Menurut Betor. Bisa diterima nggak tuduhan ini? Kalau saya langsung sejak awal bilang nggak mungkin lah. Maksud saya begini. Pak Jokowi itu maju dalam sebuah pemilihan kepala daerah bukan hanya pada 2012. Betul. Ya. Karena dia sudah maju di Solo. 2005 ya. 2005, 2010. Iya 2 kali ya, dua kali. Dua kali ya. Dua kali dong. Yang kedua baru pindah. Ya, ketika kedua masih berjalan dia udah pindah. Yang di kedua itu kemenangannya 90%. Ya, 90 emang. Ya. Tapi pertanyaan saya adalah waktu tahun 2005 dia daftar jadi calon wali kota Solo, tiba-tiba bawa apa? Pertanyaan harus kan wajib tuh menunjukkan ijazah kan? Iya. Dia bawa apa waktu itu? Nggak tahu, bawa KTP doang. Ini daftar gubernur itu kan panjang. Masa orang nggak siap-siap gitu. Nih KTP doang. Ijazah mana? Wah, nggak ada. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti dia udah bawa ijazah dia pada tahun 2005 itu ke KPUD Solo. Oh ya. Nggak mungkin tidak. Kecuali emang KPUD Solo-nya bangsat. Dibayar, disuap. Memalsukan ijazah. Bahkan kalau perlu kali nggak ada ijazahnya. Dibilang lengkap. Iya. Itu kan? Ya. Jadi nggak mungkin kalau dalam logika akal sehat saya nih, pada tahun 2012 datanglah timnya Jokowi, kuculuk ke Jakarta, ditanya sama KPU, mana apanya Pak? Ijazah. Wah nggak ada nih. Nah dalam cerita Betor dibikinin sama sebuah percetakan di Pramuka. Nah, pertanyaan yang penting buat Anda adalah siapa yang nyuruh itu? Kalaupun iya. Ini kalau iya nih. Iya. Menurut cerita Betor. PDIP. Partai dong. Partai. Berarti bisa kena semua ini. Iya. Nggak serius. Jadi cerita dia tuh partai bisa nih. Maka disebutlah ada beberapa nama ya waktu itu oleh si Betor ini. Yang ngurusin tuh. Iya. Ijazah itu. Nah, di situ ada orang namanya Prasetyo Adi. Edi apa Adi sih? Edi. Ya. Jadi kalau ini benar nih cerita Betor, ya yang sekarang diulang lagi oleh Roy Suryo, itu yang PDIP belangsak sepenuhnya. Pertama, tahun 2005 ketika maju di Solo, ya itu PDIP juga. Iya. Kan PDIP yang mendukung dia di sana bersama PKB. 2005, 2010. Iya. Walaupun ceritanya jadi lucu. Si PDIP kan udah ngurusin nih segala macam ijazah palsu tahun 2005, 2010. Kalaupun iya, kalau ini kan kalaupun dia nih, kalau ceritanya Betor bener nih. Ini kan dia juga pengarang bebas nih. Seperti Anda pengarang prosa, liris, pengarang fiksi. Dia kali mikir-mikir. Dia nggak bisa maju, dia nggak punya ijazah nih. Gitu. Apa jangan-jangan itu kasus lain Bang Dimir? Dia lupa. Mas, ini urusan Jokowi Mas. Oh iya ya. Yang dia pikir ada caleg lain. Mungkin namanya entah siapa gitu. Ini bayang 2005 dia udah bikin ijazah palsu di Solo. 2010 yang melanjutkan lah 2005. 2012 ketika Jakarta ini ijazah palsu nggak dibawa. Udah hilang kali tengah jalan. Dibawa ke Jakarta itu untuk memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPUD. Ya. Jadi mungkin nggak itu terjadi? Itu sangat susah, sangat sulit kan untuk terwujud lah. Karena memang
Ya gimana ya, masa semua orang ya kalau di Solo masih bisa. Iya, diskenariokan semua orang. Bisa dikondisikan, itu betapa powerfulnya. PDIP. Oh, PDIP powerful. Oh, Mas Prasetyo gimana? Kok dia malah membantah rekan seperjuangannya ini? Gimana, Mas Warsa? Ya, kalau dia sih memang kan tegas bilang bahwa Betor itu nggak masuk dalam tim sukses gitu. Oh, iya karena Betor gitu. Ngaku-ngakunya dia itu tim sukses. Kan gitu. Jadi dia ya dia kan, kalau saya sih nggak melihat video wawancaranya gitu. Yeah. Tapi kalau tadi yang saya dengar sebelumnya bahwa dia juga kan sebenarnya katanya kan, bukan siapa Betor ini. Betor ini katanya, Bang. Betor itu punya sumber informasi dari PDIP. Tapi dia mengaku dia adalah anggota tim sukses. Iya. Iya, ya itu dibantah oleh Prasetyo Edinya sendiri bahwa itu dia tidak masuk dalam tim sukses itu gitu loh. Kan juga kemudian Prasetyo menyebutkan siapa tuh nama-nama gitu, nama-nama yang ada. Nggak ada itu nama ini, nggak ada itu nama ini ya. Yang disebut oleh Betor. Nah, yang disebut oleh Betor tuh nggak ada gitu. Jadi nggak ada. Jadi ya artinya gimana kita bisa percaya dengan kesaksian dari Betor ini gitu. Jadi ini pecah PDIP-nya. Nah, Betor mengaku bahwa bahkan Betor tuh dalam wawancara itu mengatakan, itu Mas sering Mas, dia bilang, di PDIP yang maju jadi calon parlemen, calon wali kota, sering Mas, bupati, sering itu, ijazahnya palsu. Wah, berat banget orang ini. Itu senior loh, dia politisi senior di PDIP. Ya waktu itu kan yang calon-calon kita tuh yang jadi caleg-caleg bertato. Maksud dia kalau gitu yang bener Betor apa Prasetyo, Bang, menurut Bang Ade? Saya nggak tahu, itu mereka yang harus menjelaskan. Berkelahi dulu lah ya. Kuat-kuatan. Masalahnya si Roy Suryo percayanya sama Betor, bukan sama Prasetyo. Bukan sama Prasetyo. Prasetyo kali dia bilang, apaan nih Prasetyo ngomong-ngomong ngaco aja. Ini pendukung Jokowi. Padahal Prasetyo itu pengkritik Jokowi. Jadi karena ya, tapi memang Prasetyo pasti menurut saya layak marah. Wong digambarkan di situ sebagai otak dari skandal itu. Jadi di Jakarta orang yang mengarrange itu, yang menata itu adalah Prasetyo Edi. Betul. Nah, karena itulah dia merasa perlu untuk ngomong. Dia ngomongnya sama wawancara siapa itu ya? Anak bangsa kan, anak bangsa. Siapa? Rudi Kamri. Rudi Kamri ini rupanya merasa wah nggak bener nih. Better enak aja lu ngomong. Karena Rudi kan juga pro PDIP lah ya. Dia bukan anggota PDIP tapi dia seorang yang pro pada PDIP, dan dia nggak enak nih kok jadi begini cerita si Betor. Karena kalau cerita Betor benar itu jahat banget PDIP itu. Dan itu bisa kena kan sebenarnya Bang, memalsukan dokumen. Oh bisa dong. Tinggal dipanggil semuanya. kan. Semuanya itu. Walaupun itu terjadi tahun 2012 ya. Ya dilacak lagi tuh. Gimana? Siapa aja orangnya. Disebut beberapa nama kan, ada Prasetyo, bahkan kalau ceritanya Betor kalau nggak salah saya lupa siapa yang ngomong. Tapi siapa ketua Lemhanas itu mantan Andi Wijayanto. Itu juga as if lah, seolah-olah. Itu juga paling tidak tahu. Iya. Kan sebelumnya nama itu juga disebut-sebut Andi Wijayanto. Disebut-sebut, ya. Dia tahu bahwa ini terjadi. Dan tapi kan kalau Andi ketika ditanya nggak jelas gitu jawabannya. Ini tiba-tiba wawancara Indonesia yang di ujung kita mau bikin judul bingung gitu, judulnya apa ini? Tadi Andi bilang apa sebenarnya? Jadi kesannya kayak ya memang saya tahu, dan tapi nggak pernah menjelaskan secara tegas yang dia tahu apa dan segala macam. Kalau Mas Prasetyo ya dia kan orang lama nih, senior ya. Mantan ketua DPRD di Jakarta. Dua kali atau dua kali lah at least. Dia bilang kok gue salah-salahin ini si Betor, dia sebut Betornya kawan saya, dia bilang. Ya kan. Ya mungkin dia kawan sih. Ya senior juga mungkin. Senior, tapi jangan ngarang-ngarang begini. Ya. Oke, Bang Ade. Jadi enggak, saya mau bilang yang kedua nih fix palsu. Oh, judulnya tadi. Ya kan kita lagi ngomongin itu kan. Iya. Fix palsu.
Di mana fix palsu? Menurut dia fix. Tapi itu Bang, tanda tanya. Iya, ya kan udah tanya, kita jawab. Iya. Ngawur lo, ngarang lo, Roy. Iya. Nah, terkait fix palsu tadi Bang, sebenarnya Roy ini kan juga termasuk salah satu orang yang pergi ke UGM waktu itu. Nah, menurut penuturan Roy Suryo di kanalnya Refrialdo dan Mas Warsa, itu ketika dia masuk ke UGM, dia narasinya dia ya, Iya, dihambat. seolah-olah dihambat, dipersulit, minta skripsinya harus debat dulu. Ini nggak boleh, ini akhirnya saya mantan DPR ya, sampai nyebut-nyebut kayak gitulah. Nah, itu gimana Mas Warsa menyebut bahwa Roy Suryo mengkondisikan bahwa seolah-olah bahkan UGM pun bersekongkol dengan Jokowi gitu. Gimana Mas? Nah, gini. Dia kan selama ini ya selalu membangun narasi dengan menghubung-hubungkan satu peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya untuk dicocokkan ini bahwa untuk mendukung bahwa argumentasi dia, tuduhan-tuduhan dia gitu. Termasuk yaitu tadi ketika dia datang ke sana gitu kan. Saya sih memang nggak tahu juga sih peristiwa sesungguhnya yang di sana gitu kan. Cuman salah satu yang dia ceritakan juga bahwa seolah-olah tuh pihak rektorat di sana termasuk Pak rektornya ya, istilahnya tuh bermuka masam atau apa terhadap dia tidak mau menerima dia. Itu kan satu seolah-olah pengkondisian bahwa dia itu lawannya UGM gitu-gitu. Nah, itu jadi, cocok rektor versus Roy Suryo. Boleh. Cocok buat judul. Iya. Itu. Jadi ya dia bikin drama-drama itu untuk menguatkan tuduhan-tuduhannya dia gitu, untuk membangun narasinya bahwa ketika meminta skripsinya Pak Jokowi nggak diperbolehkan gitu, ketika minta ijazahnya gitu, katanya kan ijazah itu tidak bagian dari data pribadi yang tidak boleh diserahkan gitu. Iya. Perlindungan dokumen. Tapi dia juga cerita tentang itu yang ada petugas perpustakaan yang ketika ditanya ada nggak skripsi Jokowi, ada kan? Iya. Jadi ada. Dibantu. Tapi sekarang katanya ketika Rismon mau ke sana lagi itu sudah nggak ada gitu. Ya, ngarang-ngarang gitu. Jadi begini, ini salah satu karangan dia nih yang dia cerita pada hari itu. Dia kan harusnya datang bersama-sama dengan Tifa, Amin Rais, tapi Rizal Fadila. Nggak, yang rombongannya Tifa lah ya. Iya. Akhirnya katanya rombongan Tifa tuh ada seorang perempuan lain ya, yang rombongan itu dari Jakarta. Itu di jalan dihambat. Iya. Padahal yang terjadi waktu itu ada kecelakaan. Ya sial aja lu datangnya mepet. Maksud saya kalau ini penting banget, Mbok ya datang ke Jogja tuh malam lalu tidur nginep, pagi fresh dong gitu kan, datang ke UGM. Iya. Ini enggak, datang pada malam itu dia satu bus jalan terhambat. Ada apa ini katanya? Dihambat. Dihambat ini. Dihambat. Dia juga menyebut jamnya kok 8 pas. Biasanya kan molor. Lah kan bagus. Iya. Dia ini rupanya orang yang nggak peduli sama waktu, nggak pernah disiplin dengan waktu. Jadi janji jam 8 nih penonton dia bilang sama UGM. Iya. Pas dia datang ke UGM jam 8 itu udah siap UGM-nya. Wah, kok siap? Kok siap? Orang udah siap kok dimarahin. Dan yang lebih dari Anda kan tadi mengutip bahwa mukanya rektor itu cemberut tidak bersahabat. Dia menggambarkan ada lagi yang Anda lupa sebut. Ketika kami datang ke sana diterima oleh satu jajaran lengkap. Ada rektor, wakil rektor, lengkap. Terus kenapa? Kan bagus. Kan ada bagus mestinya. Apresiasi dong bahwa mereka tuh menganggap kedatangan tim Roy Suryo ini penting. Jangan cuma diterima oleh petugas perpustakaan. Apalagi cuma OB kan. Ayo kita ketemu ya. Tapi kenapa dia harus kaget bahwa itu diterima secara sangat lengkap oleh para pimpinan rektorat. Rektor dan para wakil rektor dan mungkin ada dosen, saya nggak tahu ya siapa. Itu saya orang kampus nih. Ya jarang ada acara-acara di mana
bisa selengkap itu para pimpinan rektor itu, Iya. para pimpinan universitas itu. Ini artinya mereka justru menganggap kedatangan Roy dan kawan-kawan ini adalah sebuah peristiwa yang harus dihormati gitu loh. Jangan datang asal-asalan nih kita terima. Dan mereka bilang kita udah minta agar ini ditunda sebentar karena belum pada datang nih. Ya. Yang timnya Tifa, timnya siapa? Tim yang satu termasuk lagi. Amin Rais. Oh itu Ya, termasuk Amin Rais. Kan katanya nggak ada daftar gitu. Amin Rais nggak ada di daftar. Iya, daftar. Nah, tapi kan dia bilang gini, mereka minta agar karena ini terlambat, kita tunda dulu dong acaranya, jangan tepat waktu. Oh iya. UGM-nya menolak. Terus dia kaget, kok menolak? Emangnya pengangguran, nunggu. Ini orang agak-agak ini. Ada yang ngajar, ada yang ngurus apa. Ini udah diluangkan waktu kan udah hebat ya. Waktu. Kami lengkapi semua nih. Ayo siap, kami menjawab gitu kan. Kalian datangnya cuma setengah timnya. Minta agar ditunda, nggak bisa dong. Dia kaget. Kok harus nggak mau mereka terima? Ya kalian itu yang memalukan, udah datang telat lagi. Terus ngaku-ngaku ada dihambat lah. Akhirnya mereka datang juga tuh beberapa jam kemudian. Dan ikut ya di acara itu ya? Enggak. Datangnya udah bubar lah. Orang beberapa jam kemudian. Iya. Terus ya mereka menyalah-nyalahkan gitu UGM nih. Iya. Wah ini UGM nih tidak mau. Saya nggak tahu kalimatnya, cuman pokoknya mereka menganggap bahwa ya karena UGM tidak kooperatif tadi nggak mau ditunda, akhirnya nggak jadi nih pertemuan. Ya pertemuan jadinya cuma sama Roy dan mungkin sama Tifa atau siapa. Iya. Tapi orang ini orang-orang yang berimajinasi tinggi, dan yang mengesalkan saya si Refli Harun tuh, oh iya ya, kok begitu. Jadi mereka berteman ya. Berteman. Jangan versus ini. Tapi judulnya. Kata mereka Bang Ade itu teman mereka juga. Nah, disebut sama Bang Ade. Enggak sih, enggak nyebut nama. Namanya enggak disebut. Teman kita. Itu mendukung atau gimana? Iya. Termul gimana itu bahasanya? Ya, salah satu termul ya gitu. Ternak Mulyono. Iya. Enggak apa-apa. Selalu mendukung itu. Iyalah. Saya Ternak Mulyono, enggak malu saya. Teman kita yang peristiwa di DPR itu maksudnya berarti Bang Ade ya? Yang dimaksud. Iya, karena dia nyebutnya ya saya sih waktu mendengar itu langsung menyimpulkan itu Bang Ade karena menyebutnya setelah peristiwa yang ada di depan DPR itu pengeroyokan. Ya. Teman kita ini jadi berubah gitu. Bahkan kalau diundang di TV katanya kelihatannya cuma nyatet-nyatet doang. Gak vokal lagi, gak kritis maksudnya mungkin gitu ya. Gimana Bang? Teman abang ini Bang, gimana Bang? Ya, definisi teman itu apa ya? Tapi sih kalau dulu dia pernah KPUD kan Bang? KPI. Enggak ya? Roy itu nggak pernah. Roy itu wakil menteri kan apa? Menteri dia, menteri olahraga. Sebelumnya kan kalau nggak salah jadi KPI daerah. Jogja enggak? Oh enggak ya? Enggak, tapi dia ketika itu sudah jadi ahli telematika. Iya. Jadi saya mengenal dia sebagai ahli telematika. Karena dia suka nebak-nebak foto-foto porno. Oh, ini asli nih. Ternyata bukan. Kalau ada video juga saya nonton dulu. Saya rasa koleksinya. Nah itu teman jadi, abang itu. Kalau dia punya koleksi film porno, jangan tuduh. Dia itu penikmati ya. Dia cuma ingin membuktikan. Iya. Oh benar nih gitu kan. Oke, anyway, kita kembali ya ke asli. Jadi pertama ya, itu ada di kepala mereka nih. Bahwa kalau mereka dikritik, di counter gitu ya. Itu yang mengcounter pasti adalah orang-orang yang mengcounter karena mereka mencintai Jokowi. That's it, titik. Mereka tuh nggak bisa terima bahwa kita tuh berusaha menunjukkan bahwa ya kami kan memang saya ini pendukung Jokowi. Disebut Ternak Mulyono juga saya nggak ada masalah mau disebut kacung Jokowi. Go ahead, nggak ada urusannya kok. Ya. Sekarang mereka anti Jokowi. Oke. Mereka mengungkapkan apa yang dia sudah fix. Apa tadi? Fix palsu. Fix palsu, tanda tanya. Kami sebagai orang yang mendukung Jokowi, kita nih pendukung Jokowi, kan nggak terima begitu aja dong. Makanya tadi pertanyaan saya, di mana palsunya? Dia bilang palsunya karena ternyata menurut Betor gitu kan,
Kita lihat Betornya siapa, omongannya apa. Sekarang kita buktikan. Lah itu Pras aja nolak. Orang PDIP sendiri menolak. Ya nggak bisa diterima lah penjelasan Betor itu tentang pasar keramat itu. Pasar pramuka itu. Pasar pramuka itu. Kalau Roy masih menganggap argumen kita salah, ya lu tunjukin apa gitu ya. Kesalahan kami di mana. Jangan tiba-tiba Anda menjawabnya dengan mengatakan, wah ini Ternak Mulyono nih. Terus mulai kait-kaitkan dengan, menurut saya tuh jahat tuh mengait-ngaitkannya dengan pemukulan saya di depan DPR. Ya, kenapa Anda harus menyebut itu lagi? Itu seperti mengejek itu, Bang. Mengejek, ya. Padahal itu kan sebetulnya menurut saya sebuah peristiwa anti demokrasi yang luar biasa. Dan sebetulnya nggak ada hubungannya sama politik waktu itu kan karena saya sering mengkritik kelompok-kelompok ulama yang menurut saya radikal ya. Yang pemukul saya adalah orang-orang yang percaya pada konservatisme agama lah kira-kira gitu ya. Nah sekarang diangkat itu dalam percakapan mengenai ijazah palsu apa? Ya ingin mengejek Bang, menghina Bang Adi. Ya mengejek Termul Bang. Iya. Ya, bahwa saya dipukul itu ejekan. Bagi dia itu bisa digunakan karena untuk mengejek. Posisi Bang Ade dalam kondisi terhina gitu kan. Nah ini bagi dia, menurut saya ya pendapat itu seperti sedang merayakan penghinaan terhadap Bang Ade. Terhadap saya. Cuman kan sedih ya. Ya. Apalagi kalau dia mengaku dia teman saya dulunya. Makanya teman masa gitu. Teman tapi mesra. Nah, maksud saya kok rendah banget ya. Ini orang berdua nih ya. Dan itu nggak dibantah oleh si enggak. Iya. Makanya. Memang iya kan. Orang menguatkan istilah. Iya. Atau barangkali dia menggunakan istilah itu untuk mengatakan yang saya maksud Ade Armando loh. Tapi saya akan bilang gini ke Roy atau ke Refli. Kalau Anda mau ngomongin saya, mau mengkritik, mengecam saya, ya ngomong aja langsung. Dia nggak nyebut nama Bang, sengaja iya, Bang. Makanya, misalnya Ade Armando. Ade Armando sekarang cuma nyatet doang. Ya terserah lu lah ya. Tapi maksud saya, ya kenapa Anda nggak sebut aja nama Ade Armando? Takut disomasi Bang Ade. Jangan takut. Kalian kok pengecut sekali. Lagi pula Roy bentar lagi masuk penjara kok. Mungkin ya. Itu kenapa juga harus nyebut-nyebut di DPR. Jadi memang nggak punya etik mereka ini. Menurut saya ya sorry ya Mas Roy, Mas Refli, Anda ini dong ajarkan kepada publik tentang cara berpolitik yang etis, yang ya jangan tadi cerita Betor udah jelas ngaco, udah dibantah. Jadi bahan ya. Dijadiin bahan juga, bikin judul Roy versus RH, ngajak-ngajak ngeributin soal pemukulan di depan DPR. Meskipun nggak nyebut nama ya. Itu nggak sama sekali mengurangi kejahatan mereka. Iya. Karena kok bisa-bisanya ya Kak? Itu kan peristiwa yang istilahnya tuh ya mencederai demokrasi lah. Mencederai demokrasi gitu loh. Dan secara personal kan kemanusiaan gitu. Melihat orang aniaya di situ kan harusnya bersimpati. Dia malah mensyukuri gitu. Kan. Seolah-olah kan jadi mensyukuri lah. Iya, gitu. Iya, jadi itu yang makanya saya garis bawahi gitu Pak. Makanya ingin dikonfirmasi juga di sini gitu. Apakah dia teman saya? Itu penting, Bang. Ya. Oke, saya merasa itu sangat menyedihkan apa yang dilakukan oleh Roy dan Refli mengenai ini mengenai saya ini. Tapi kita kembali ke topik utama kita. Nah, terus dia masih berusaha terus menunjukkan bahwa ini adalah betul-betul ijazah palsu. Kemudian dia mengatakan ada temuan pertama adalah Roy menggeruduk Refli kan? Iya, menggeruduk Refli bawa temuan baru. Ya. Bawa temuan baru ya. Yang menggeruduk tuh ketemu ya maksudnya. Bawa update terbaru ya. Yang menggeruduk si Roy Suryo yang menggeruduk. Ya maksudnya apa menggeruduk tuh apa? Ya dia mau bawa temuan tadi. Menggeruduk itu ya datang malam-malam bawa massa mungkin ke Refli Harun untuk menunjukkan ini ada temuan. Emang ada itu kejadian itu? Nggak ada, temuan barunya nggak ada. Bukan membawa massa untuk ketemu. Dari bahasa menggeruduknya, ya mungkin dia bawa sopir gitu kan. Itu sudah dia sebut menggeruduk. Kan ini cuma sebuah percakapan dua orang. Iya.
Ini orang datang dramatisasi aja. Dramatisasi. Ini lagi-lagi parah orang ini. Kenapa menggunakan kata menggeruduk? Ya. Oke, Bang Ade. Ini kan tadi Bang Ade sudah nyebut soal Betor bahwa itu nggak layak dijadikan dasar. Tapi berkali-kali Roy itu dalam wawancara ini juga mengulang-ulang peristiwa masa lalu ya. Dia juga menyebut soal Dumatno misalnya. Seorang pengusaha ya, yang itu yang disebut wajahnya dengan analisis Roy Suryo itu 80% lebih cocok dengan foto ijazah Jokowi. Jokowinya malah cuma 40% kan gitu. Nah, ini kenapa sih Roy kok masih mengulang-ulang sayur kemarin diangetin lagi ya, termasuk soal Kasmujo yang dulu dibantah oleh Jokowi sendiri gitu ya. Dulu diakui waktu ada pertemuan waktu jadi presiden, ini pembimbing saya gitu. Kemudian dibantah sendiri. Nah, itu gimana Bang Ade? Kenapa dia masih ngulang-ulang aja? Tujuannya apa sih? Ya, saya sih melihat bahwa dia memang sebetulnya sudah kehilangan dasar untuk melakukan tuduhan tersebut ya. Semakin lama udah semakin terbongkar nih. Tapi orang semacam ini dia justru ingin terus memperkuat dugaan orang bahwa dia sebenarnya benar itu dengan cara mengungkapkan fakta-fakta baru kan. Ya. Sebenarnya kalau aja dia konsentrasinya seharusnya kan di yang data-data awal aja kan. Iya. Di situ aja. Misalnya pertanyaan tentang kenapa UGM sebenarnya harusnya udah selesai. UGM udah bilang itu mahasiswa kita. Kita udah ada ijazahnya. Jokowi sebetulnya juga sudah mengungkapkan ijazahnya kepada sejumlah wartawan. Kan udah selesai. Selesai harusnya. Ngapain Anda kemana-mana? Nah makanya kalau buat saya bahwa kemudian dia mengalihkan isu memperkuat narasinya yang disampaikan Betor itu jadi aneh buat saya. Artinya kan gini loh, kalau yang melakukan pemalsuan, kalau benar itu ada pemalsuan, itu kan harusnya istilahnya orang luar yang tidak diakui oleh penerbitnya, gitu loh, gitu. Di penerbitnya. Sekarang penerbitnya sudah mengakui, UGM-nya udah mengakui. Itu emang gitu loh. Itu buku gue itu. Gitu. Iya, nah itu gimana maksudnya? Makanya itu kan mengada-ngada jadinya. Termasuk sebenarnya yang peristiwa di, maksudnya di Pramuka ini pengakuan si Betor ini, ya. Kalau buat saya, kalau memang Roy Suryo mau tetap mengungkapkan tentang kepalsuan itu, kalau memang istilahnya mungkin bisa jadi dalam pikiran dia, ya berarti UGM-nya bersekongkol untuk menerbitkan ijazah Pak Jokowi. Ya kalau begitu dikejar di situnya dong. Pelajari gitu, dong itu. Pelajari gitu. Kalau ini berarti kan ada oknum di sana. Cari oknumnya. Siapa? Gitu loh. Sekarang itu semua rektornya, semua fakultasnya udah mengakui, terus apalagi gitu. Jadi kalau ini palsu, semua rektor, fakultas, Pramuka, rektor, fakultas, dosen-dosen yang mendukung, para mahasiswa yang mengaku mereka sahabat Jokowi itu semua bohong kan? Iya. Termasuk KKN tempat desa Jokowi, KKN dulu. Itu bohong. Direkayasa semua. Betul. Iya. Itu bohong. Karena itu bohong ya bongkar. Tapi mana Anda harus punya indikasi dong menunjukkan bahwa ini rektor bohong. Apa indikasi bahwa dia bohong? Gitu. Ya dia bohong aja. Ya makanya kan sebenarnya itu yang digali itu di sana. Gitu. Siapa oknum, apa bukti kalau artinya kan sekarang skripsinya udah diakui oleh UGM-nya. Ya oke, kalau dia mau tetap ini ya di sana, nggak usah lari-lari ke Pramuka. Dia gitu. menyebut apalagi dia berspekulasi bahwa kebakaran di pasar Pramuka itu ada salah satu setidaknya sengaja dibiarkan terbakar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan semua bukti-bukti dokumen pemalsuan sampai sejauh itu ya Bang? Iya, ya mau nggak mau. Jadi seluruh Indonesia ini, termasuk Pasar Pramuka dan UGM bersekongkol dengan Jokowi. Betul. Tujuannya itu. Betul. Kita juga nih, ternak-ternak Mulyono ini juga terlibat di dalam kejahatan ini. Itu menurut saya kan, karena Anda tanya kenapa terus, ya karena dia harus terus menampilkan bukti-bukti baru. Yang celakanya bukti-bukti baru itu, kebohongan itu dibantah, selalu ada yang membantah, dan yang membantah itu ternyata adalah
orang-orang yang ya tadi ya Prasetyo membantah, ya. Kan kalau yang bantah itu adalah barangkali orang PSI misalnya. Orang PSI atau dekatnya Jokowi gitu ya. Ya dia sih emang pro Jokowi. Ya kan? Iya. Ini enggak, Prasetyo itu kritis terhadap Jokowi. Ya. Jadi kalau dia menjawab mengatakan bahwa enggak ada tuh yang namanya siapa namanya? Betor itu. Suryadi. Nah, terus lu mau jawab apa, Roy Suryo? Ya. Oke, kesimpulan terakhir, Bang. Tapi celakanya yang sedih adalah masih ada terus orang-orang yang percaya. Ya. Coba kita baca reaksi-reaksi di berbagai video yang ada nih. Itu kan yang bilang ya mereka tuh yakin bahwa Jokowi itu pembohong. Itu masih banyak. Dan banyak orang-orang yang terkenal juga. Nah, kita mau nggak mau nih penonton, saya minta maaf, kita akan terus ngomongin ini terus. Barangkali sebagian sebetulnya udah enak ngeliatnya ya. Udahlah nggak usah diomongin, nggak diomongin masalahnya. Si para pembohong itu terus menyebarkan kebohongan. Kalau kebohongan tidak pernah disanggah dengan kebenaran, ya nggak akan jadi kebenaran. Maka si kebohongan itu menjadi kebenaran, gitu loh. Ya, oke, Mas Warsa terakhir, silakan. Ya, saya kira ya kita udah ngelihat semua narasi yang sering disampaikan oleh Rocu dan kawan-kawan itu suka istilahnya tidak masuk akal ya gitu. Bahwa kemudian dia selalu menghubungkan satu peristiwa itu kan suka mengada-ngada juga gitu, menghubungkan seolah ini tiba-tiba netizen memberikan informasi dan lain sebagainya yang kemudian mendukung argumen ya tuduhan-tuduhan dia nggak masuk akal. Ya saya kira ya kita mesti cerdas-cerdas lah melihat menerima informasi ya dari siapapun. Oke. Terima kasih Bang Ade, Mas Warsa. Jadi penonton Cokro TV dapat saya simpulkan bahwa obrolan Refly Harun dengan Roy Suryo, pakar telematika yang sudah kita kenal sejak dulu kala itu sepenuhnya ngawur gitu ya kira-kira ya. Karena sepanjang 1 jam 36 menit kalau nggak salah ya isinya hanya mengulang-ulang sayur basi kemarin diangetin lagi, ditambah bumbu-bumbu yang penuh kebohongan, termasuk pernyataan Betor, termasuk kebakaran Pramuka, termasuk pernyataan Kasmujo dan seterusnya. Dan sepenuhnya sudah dibantah. Bahkan UGM sendiri sudah menyatakan itu asli. Nah, kok masih nyari-nyari jalan melipir itu loh. Nah, saya harap kita semua bisa memetik hikmah dari apa yang terjadi ini, bahwasanya kebencian, rasa dendam itu bisa mengaburkan akal sehat. Oke, demikian hasil diskusi kita. Sampai jumpa di acara Bocor Kasar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.